Shalom saudara-saudara sekalian. Ya. Sekali lagi shalom. Ya, saudara kita perlu tetap menjaga spirit kita ya, bisa semangat beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita hari ini belajar satu tema ya tentang menjadi pelaku firman. Kalau kita mengamati kira-kira bulan Agustus ini kita terus bicara soal firman Tuhan. Ya, minggu lalu bicara firman Tuhan yang memerdekakan itu ya. Nah, hari ini kita belajar bicara tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena memang saudara kita hidup tidak bisa jauh dari firman Tuhan ya. Tidak mungkin orang bisa hidup tanpa firman Tuhan. Dalam arti hidup yang benar. Sehingga kita harus selalu merenungkan dan bahkan melakukan firman Tuhan. Surat teks hari ini adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Saudara kita akan baca bagian ini. Saya minta dipancing satu kali klik ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saudara ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, ada seorang anak muda punya hobi, saudara ya. Hobi, jadi di masa pandemi itu ternyata banyak orang itu muncul hobi baru yang nggak pernah diduga sebelumnya. Jadi ada seorang anak muda itu muncul hobi itu suka dengan ini bikin-bikin kue, saudara, resep kue gitu ya. Dia punya hobi baru di bidang itu. Saudara. Jadi dia mulai mengumpulkan itu banyak resep-resep kue, baik dari internet, dari majalah yang dia lihat, dari source-source yang dia bisa dapat, dia kumpulin. Dan dari waktu ke waktu itu kumpulan resepnya itu koleksinya jadi semakin banyak. Dia pelajari dengan baik bagaimana cara orang membuat kue. Dan dia pengen satu kali dia buka toko kue. Karena resepnya sudah dipersiapkan. Saudara. Nah saudara, tapi sampai hari ini saudara, sampai hari ini. Impiannya itu belum pernah terwujud sampai detik ini saudara. Apa yang salah sebenarnya? Dia sudah punya koleksi kue jenis apa aja dia punya. Mau yang dari tradisional sampai yang modern, menunya dia punya, saudara. Dia sudah kumpulin, dia pelajari dengan baik, saudara. Bahkan beberapa dihafal untuk bikin kue itu, saudara. Saya tahu di sini ada beberapa jemaat yang sangat bagus, sangat jago bikin kuenya ya. Saya pernah mencicipi kue-kue mereka itu enak, saudara. Jadi pasti tahu ya bagaimana seorang yang bisa buat kue gitu ya. Nah, dia sudah kuasai menu, sudah mempelajarinya dengan baik, tapi nggak bisa bikin, belum terwujud toko kuenya. Ada yang salah, saudara. Saudara, salahnya apa? Salahnya adalah dia terlalu sibuk mempelajari menu membuat kue, tapi tidak pernah berlatih membuat kue. Itu kesalahannya. Jadi tahu secara teori, dengan melakukannya, itu hal yang berbeda ternyata, saudara. Barangkali kita juga bisa belajar banyak hal di dalam dunia ini. Sudah bisa belajar bahasa Mandarin, sudah bisa belajar musik seperti anak-anak muda ini. Tetapi jika tidak diaplikasikan, tidak dilatih, maka tidak ada hasilnya. Tidak akan bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Saudara setuju pasti dengan ini bukan? Makanya ada satu pepatah yang ngomong begini, sudah practice makes perfect. Saudara. Dengan melakukannya, dengan praktek saudara, akan menyempurnakan apa yang kita pelajari. Apa yang kita sedang apa? Persiapkan. Saudara. Itu akan menyempurnakan dengan latihan. Saudara. Begitu juga dengan sikap kita terhadap firman Tuhan. Yakobus dari bacaan tadi kita membaca dengan jelas. Menasehatkan orang-orang Kristen. Agar tidak hanya menjadi pendengar saudara. Tapi menjadi pelaku firman. Dengan menjadi pelaku firman, dia akan menyempurnakan saudara. Tidak ada orang sempurna saudara di dalam dunia ini. Sampai mati pun kita tidak sempurna. Tetapi kalau kita menjadi pelaku firman, kita sedang menuju ke arah sana.
kita makin disempurnakan. Practice makes perfect. Ada jatuh bangun di dalam melakukan firman Tuhan. Tapi disitulah step proses kita akan disempurnakan, saudara. Sudah kita senang kalau mendengar ya. Mendengar itu banyak orang senang. Dan kita juga senang dengan orang yang suka mendengar, cepat mendengar ya. Siapa yang nggak suka punya anak yang dengar banget sama orang tuanya, ya. Sangat mendengar kata orang, cepat mendengar gitu ya. Tapi kalau anak sudah beranjak dewasa ya, kita lihat anak-anak kita yang dulu mendengar kata orang tua, iya, taat. Kalau sudah remaja, sudah menjadi anak muda, itu sudah berargumen dengan kita ya. Sudah bisa menjawab kita dengan panjang lebar. Sudah nggak mau dengar lagi kira-kira. Dia yang mau didengerin. Ya. Jadi dia itu kalau kita ngomong, dia bisa potong pembicaraan kita lalu bicara panjang lebar. Kita cenderung nggak suka orang yang ngomongnya terlalu banyak, nggak pernah mau dengar kita. Kita lebih suka orang yang mendengar, saudara. Saudara, mendengar memang sikap yang baik, sikap yang terpuji, ya, sikap yang perlu diberikan acungan jempol orang mau dengar. Apalagi mendengar firman Tuhan sering, saudara. Tapi Yakobus mengingatkan kita tidak cukup hanya mendengar atau cepat mendengar aja nggak cukup, saudara, untuk menjadi orang Kristen. Orang Kristen bukan diukur dari berapa banyak yang dia dengar, berapa cepat dia mendengar, saudara. Tapi orang Kristen diukur dari bagaimana dia melakukan firman Tuhan atau tidak. Bukan soal banyak pengetahuannya, tapi soal melakukan. Jadi pelaku firman. Ini ukuran orang Kristen, saudara. Ya. Sudah menjadi pelaku firman, itu membuktikan bahwa orang itu mendengar, saudara. Mendengar belum tentu melakukan, tapi orang yang melakukan itu membuktikan dia mendengar. Dan ditambah dia mengerti, maka dia melakukannya. Sudah kita orang Kristen ya hari ini banyak mungkin mendengar firman Tuhan. Sering mendengar firman Tuhan, saudara. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kita lihat mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, kamu sebenarnya kata firman Tuhan, dari segi umur mengikut Tuhan seharusnya sudah dapat makanan yang keras. Saudara. Tapi kamu masih perlu susu, makanan yang lunak. Saudara. Artinya belum dewasa. Kenapa? Karena tidak dibuat sempurna dengan melakukan firman Tuhan. Sudah hari ini orang kalau mendengar firman Tuhan lalu tidak melakukannya mungkin ada beberapa alternatif. Ya. Alternatif pertama mungkin dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Bisa saudara, di dalam satu ruangan ini ada yang tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Bisa saudara. Ya. Karena memang firman Tuhan ini bukan perkataan manusia yang kita bisa mengerti dengan pikiran manusia. Ini firman Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa memberitahukan artinya dan kebenarannya bagi kita. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan atau merenungkannya, membacanya, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pengertian. Supaya mengerti apa yang dia mau, saudara. Tanpa pengertian yang diberikan, tanpa pencerahan Roh Kudus, kita sulit mengerti firman Tuhan. Jadi ada orang mendengar tapi tidak mengerti. Mungkin dia mengandalkan dirinya sendiri juga. Saudara, yang kedua adalah ada orang mengerti, lebih maju selangkah, dia mengerti saudara. Tapi mengerti firman Tuhan itu sebatas informasi di kepalanya. Jadi firman Tuhan itu mengisi kepalanya sebagai informasi, tapi dia tidak melakukannya. Ya, ahli Taurat mungkin tahu banyak, tapi juga tidak melakukan. Menghafal Alkitab perjanjian lama, tapi tidak melakukan. Waktu saya ngobrol, misalnya kita hamba-hamba Tuhan sering kali turun ke lapangan ya di bawah kalau lagi jam-jam orang tua murid jemput anak gitu ya atau antar anak sekolah. Kami ngobrol sudah dengan beberapa orang tua, kenalan, ngobrol gitu ya. Yang dari beberapa pertemuan, berapa orang yang dijumpai itu variasi saudara. Ada orang yang ya bilang dia Kristen tapi dia nggak ngerti firman Tuhan. Ada saudara. Ada juga yang kalau saya ngobrol dengan satu orang itu dia kayaknya tahu firman Tuhan. Jadi dia bisa sebut, meskipun ayatnya nggak lengkap, dia bisa sebut kutipan-kutipan dari ayat Alkitab. Wah saya bilang ini mungkin dia ngerti ini firman Tuhan. Lalu saya tanya dia gereja di mana, apakah pelayanan gitu ya. Dia bilang dulu saya gereja sebelum pandemi. Terus setelah pandemi online. Terus sekarang udah nggak ke gereja. Jadi saya dorong dia kembali ke gerejanya, ibadah lagi.
kita nggak bisa ibadah online. Kembali ke gereja, hadir lagi di ibadah secara tubuh, secara fisik. Oh iya, dia bilang. Dia ngerti, dia tahu firman Tuhan. Mengatakan mendorong dia untuk ingat dan kuduskan hari Sabat. Dia tahu. Tapi saya tanya, sekarang ibadah enggak? Oh belum. Saudara. Orang boleh tahu perintah Tuhan, firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, saudara. Banyak orang juga seperti ini. Ya, di luar Kristen orang juga banyak baca Alkitab, mereka mempelajari Alkitab untuk mencari tahu, maka mencari salahnya, tapi mereka bukan pelaku firman, saudara. Makanya nggak bisa dikategorikan Kristen, pengikut Tuhan. Ya, orang percaya pun belum tentu mau melakukan firman Tuhan. Saudara, ada satu pribadi lagi yang sudah mungkin kaget. Iblis pun saudara tahu firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dicobai, dia bisa kutip firman Tuhan. Tapi iblis tidak pernah menjadi pelaku firman. Ya, dia melakukan hal yang sebaliknya. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan, saudara, belum melakukannya, tidak bisa disebut sebagai pengikut Tuhan. Saudara, kita yang mendengar firman Tuhan, biar bukan mendengar firman Tuhan sebagai informasi yang memperkaya pengetahuan kita. Gak ada gunanya itu, saudara. Kita mungkin boleh bilang, oh saya tahu kok ada 10 hukum saya bisa hafal. Saya bisa hafal kitab Mazmur. Saya bisa hafal mungkin Mazmur 23. Saya bisa hafal surat-surat penting, perkataan-perkataan Yesus yang penting, saudara. Kalau cuma tahu, saudara, itu informasi saja. Ya. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita tahu dalam arti kita secara otak kita tahu, kita bisa menghafal, saudara. Bukan hanya untuk didengar atau kita baca sambil lalu seperti angin berlalu. Kita perlu meresponi, saudara. Menjadi pelaku. Perlu ada tindakan, perlu ada aksi waktu kita sudah mendengar. Oh, Tuhan ajar saya apa hari ini? Tuhan mau saya melakukan apa setelah saya baca renungan ini? Tuhan mau saya bertindak apa, bersikap apa waktu saya mendengarkan khotbah hari ini? Saudara tetap harus merenungkannya sampai sudah bisa mewujudkannya menjadi sebuah aplikasi. Itu menjadi pelaku firman. Bukannya berhenti di konsumsi, tapi harus sampai kepada sebuah aksi, saudara. Aksi yang ditunjukkan. Saudara, Senin lalu tuh saya dapat kabar di bimbel di Poris itu ada kecurian motor, saudara. Guru yang ngajar les itu parkir motor di depan, ya motornya dicuri, saudara. Jadi yang guru yang lain tuh ya, koordinator di dalam ruangan itu kan ruang kaca, dia lihat ada gerakan mencurigakan. Tapi kan namanya pencuri kan cepat sekali gerakannya, langsung dibawa kabur. Dia lari keluar ke jalanan, lu lihat dia maling. Saudara. Ada orang yang lagi jalan lewat, ada orang yang lagi berdagang, ada orang lagi nunggu di situ. Semua dengar, saudara. Tapi nggak ada yang bertindak. Nggak ada yang bertindak. Sudah waktu dikatakan maling itu bukan informasi, oh ada maling ya, ada maling. Bukan. Tapi itu adalah menuntut sebuah tindakan, bukan membutuhkan sebuah bantuan. Dia berteriak seperti itu dan kita dengar mestinya ada tindakan yang bisa dilakukan. Tapi banyak orang itu memilih diam, saudara. Tidak bereaksi, tidak berespon. Mungkin anggap itu informasi lah, saya nggak perlu terlibat. Saudara, tetapi di antara banyak orang itu bersyukur ada 2 orang. Orang yang bekerja di bengkel. Langsung bertindak. Mereka bangkit tinggalkan pekerjaan, kejar itu malingnya. Meskipun terlambat, nggak bisa ketangkep, tapi mereka bereaksi, saudara. Saudara, kalau firman Tuhan diberitakan itu menuntut sebuah reaksi, sebuah respon, sebuah aksi. Bukan diam saja, bukan untuk diabaikan, saudara. Kita jangan menjadi orang yang tidak yang seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki kita mendengar firman dan melakukannya, saudara. Melakukannya. Setiap hari kita mendengar firman, kita belajar. Hari ini Tuhan mau saya lakukan apa? Belajar melakukannya. Saudara. Kalau kita hanya mendengar, saudara. Mau 10, 20 tahun, 50 tahun kita belajar pun kita tidak pernah latih untuk melakukannya. Tidak ada yang terjadi dengan kehidupan kita. Tidak ada perubahan yang terjadi. Tidak ada harapan lebih baik, saudara. Karena itu hanya sebatas informasi. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Nah, Yakobus mengibaratkan orang seperti ini adalah seperti orang yang lihat wajahnya di cermin.
Waktu dia pergi, dia sudah lupa dengan penampilannya. Sudah cermin orang dahulu itu kan dari logam ya. Logam dipoles dengan kecepatan yang tinggi sampai mengkilap. Ada juga batu, batu juga bisa dipoles sampai mengkilap jadi cermin bisa lihat wajahnya. Ya, kalau kita di rumah punya piring yang dari logam, sudah kan bisa ada pantulan cahaya bisa lihat wajah kita di situ. Meskipun tidak seindah, tidak sejelas, seterang dengan cermin yang di rumah kita sekarang, tetapi fungsinya sama. Cermin itu tetap untuk memperlihatkan dan memastikan bahwa kita itu penampilannya sudah baik. Makanya saya percaya hari ini semua pasti bercermin dulu sebelum ke gereja. Atau setiap pagi, setiap hari kita pasti bercermin untuk memastikan kita ini oke penampilannya. Ya, baik-baik saja. Jadi untuk memeriksa diri, meningkatkan penampilan diri menjadi lebih baik. Saudara. Kalau ada orang sudah ya berkaca, bercermin, lalu tiba-tiba di sini mungkin bedaknya nggak rata begini ya. Diamin aja tuh. Atau lipstiknya luber, saudara ya, luber, apa namanya, keluar jalur gitu. Keluar jalur dari bibirnya, saudara ya. Masa sih dia diam aja begitu kan? Gak melakukan apa-apa gitu. Atau rambutnya belum disisir, diacak-acak begitu. Ya mungkin ada anak muda yang gayanya begitu memang juga ya sekarang. Tapi waktu kita lihat cermin dan mendapatkan diri kita ada yang kurang, sebetulnya di dalam kesadaran kita itu ada menuntut reaksi untuk perbaikan, saudara. Perbaiki dong gitu ya. Nah kalau orang tidak lakukan sampai memperbaiki diri lalu dia tetap pergi, sudah itu dikatakan menipu diri sendiri. Saudara. Kok bisa, saudara? Sebuah tindakan menipu sendiri. Karena dia berpikir dia sudah baik kok. Cermin ini kan mungkin cerminnya salah. Saya nggak seperti di cermin. Ya. Saudara dia merasa dirinya sudah sempurna, dia pikir penampilannya sudah oke. Padahal itu menipu diri sendiri. Penipuan yang paling buruk, saudara, adalah menipu diri sendiri, bukan? Kan nggak ada orang mau menipu dirinya sendiri, bukan? Orang nipu orang lain wajar, bukan wajar, dosa tetap. Maksudnya kebanyakan orang tuh nipu ya orang lain, tapi kalau menipu diri sendiri itu penipuan yang paling buruk. Bahkan dia mengatakan itu paling bodoh. Mana ada sih orang mau menipu dirinya, kan itu tindakan konyol, bodoh, saudara. Orang mau membodohi dirinya dengan menipu dirinya seperti itu. Saudara, kalau kita tidak melakukan apa-apa ya untuk memperbaiki diri, kita itu menipu diri. Karena kita berpikir diri baik, diri oke. Orang lain lihat kita langsung kelihatan jeleknya. Saudara. Kita masa nggak bisa lihat jeleknya gitu. Udah ada cermin di depan kita. Orang lain langsung tahu, kita pura-pura nggak tahu. Itu menipu diri sendiri. Dan itu sebuah kebodohan. Ada kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk menyempurnakan diri, tapi tidak dilakukan. Sayang. Itu salah sebuah kebodohan. Sudah tindakan kebodohan lain tuh misalnya seperti ini ya. Kalau anak kecil, itu tuh nggak suka obat ya. Anak kecil tuh biasa nolak obat, karena apa? Pahit. Dia sakit, dibawa ke dokter berobat. Dokter kasih 5 macam obatnya. Ada obat antibiotik, ada radang, ada batuk pilek, ya, ada vitamin sebagainya. 5 sudah. Pahit sudah semuanya. Anak ini nggak mau minum obat. Dia berpikir, saya nggak mau minum obat. Pada dirinya sakit. Dokter bilang kalau kamu minum ini paling 3 hari kamu sembuh. Kamu bisa beraktivitas lagi. Saya nggak mau. Pahit obatnya. Dia tahu obat itu bisa menyembuhkan dia. Sudah dengar dari dokter, tapi tidak melakukan perintah dokter, saudara. Dia tetap memilih nggak mau minum obat, tetap memilih sakit, bukan? Kan itu bodoh, saudara. Sudah bisa menyembuhkan diri, tapi nggak mau lakukan. Lebih suka menderita, membuat diri menderita karena sakit itu. Nah ini anak menunjukkan sikap yang bodoh, saudara. Tuhan ngomong begini juga kepada orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya, sebuah penipuan diri yang konyol, saudara. Bodoh, saudara. Sudah waktu orang mendengar firman Tuhan, apa sih yang orang cari? Kalau kita mau mendengar, artinya kan kita mau mencari nasihat, mencari bimbingan, mencari apa namanya, di dalam kebingungan kita mencari ketenangan dan harapan yang menguatkan kita, bukan? Tapi kalau sudah dengar nasihat, sudah diberikan nasihat tapi tidak mau lakukan, sia-sia, saudara. Dan itu yang disebut kebodohan. Sama dengan orang berkonsultasi ke dokter, berkonsultasi ke psikolog.
Mereka dapat soal masalahnya. Tahu dirinya itu perlu diperbaiki, perlu diobati, perlu dipulihkan. Tapi kalau saran dokter tidak dilakukan, ya buat apa mendengar? Bukankah kita yang di ruang ini ketika beribadah kita juga merindukan firman Tuhan mengajar kita, mengoreksi kita, menolong kita hidup lebih baik, hidup lebih kuat, lebih tangguh di dalam dunia yang susah ini sekarang. Bukankah yang kita mau itu? Tapi kalau kita hanya berhenti mendengar, sudah tidak terjadi apa-apa sekali lagi. Sudah. Tidak ada perubahan diri yang lebih baik menjadi sempurna. Enggak ada. Sudah di dalam 2 Petrus itu pernah disebutkan tokoh Nuh. Tokoh Nuh ini dikatakan pemberita kebenaran. Ya, pemberita kebenaran. Jadi ini ada gambaran buat kita nih. Berarti Nuh itu memberitakan kebenaran waktu dia hidup. Dia itu disuruh bikin bahtera karena Tuhan sudah memberikan firman pada dia. Ada nubuatan bahwa manusia akan dimusnahkan dengan air bah. Nah, Nuh itu waktu sambil membangun bahtera, dia sambil memberitakan firman ini kepada banyak orang. Bertahun-tahun sudah dia bangun bahtera, bukan puluhan tahun dia bangun bahtera itu. Setiap orang tanya dia, kamu bangun apa ini Nuh? Dia akan beritakan Injil langsung di situ. Dia sampaikan kebenaran. Satu persatu orang tanya dia sampaikan. Dan semua orang mungkin ketawain dia. Tapi dia terus katakan, kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak berubah, kalau kamu nggak berhenti berbuat dosa, Tuhan itu akan turunkan hujan, air bah kita semua akan mati. Hampir mungkin seluruh kota itu mendengar berita ini. Tapi berapa banyak yang melakukan, yang mau bertobat, yang mau berubah, yang mau meninggalkan kejahatan. Berapa banyak? Nol sudah, gak ada. Akhirnya yang diselamatkan cuma satu keluarga. 8 orang itu saja. Mereka dengar firman Tuhan, harus bertobat. Tapi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya kebinasaan. Saudara sekalian, tidak mudah memang untuk kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku. Karena kita punya kedagingan ini berat. Ya, sifat kedagingan kita itu sangat-sangat menjadi penghalang. Kita ini sulit menyangkal diri. Ya, kalau kita pikir kita dipanggil melayani Tuhan, ada KKR, ada kebaktian, kebangunan, kita terdorong untuk melayani Tuhan, kita terdorong untuk bisa lebih mengasihi pasangan. Tapi nanti kalau udah lewat harinya, kita ketemu kesulitan lagi, masa pasangan gini harus dikasihi? Gitu ya. Dia menyakiti saya dulu, masa saya harus mengasihi dia? Gak bisa, saya tetap harus juga balas dia gitu. Sudah kita nggak belajar menyangkal diri, ya menyangkal diri, menahan diri, mengendalikan diri. Termasuk melayani, misalnya kita lebih pilih nyaman sebenarnya daripada susah-susah. Kita nggak siap untuk menyangkal diri, belajar dipimpin oleh Roh Kudus untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan. Barangkali kita sering menertawakan anak kecil, masa sih minum obat nggak mau. Sudah. Kita juga punya penyakit rohani masalahnya. Kita dikasih obat ini oleh firman Tuhan, kita pun nggak mau melakukannya. Sudah. Barangkali kita sama dengan anak kecil itu kan. Yang tahu dirinya sakit tapi tidak butuh pengobatan. Saudara, kita ini bukan orang sempurna yang tadi saya katakan. Kita itu masih banyak karakter buruk di dalam diri kita. Kita harus jujur. Dan firman Tuhan itu seperti cermin yang tadi. Menunjukkan kita apa adanya. Diri kita, kehidupan kita, rusaknya kita itu dicerminkan lewat firman Tuhan. Waktu kita bisa melihat diri kita dengan cermin firman Tuhan itu, kita tahu diri kita ini perlu diperbaiki. Perlu disempurnakan, perlu dipulihkan. Tapi kalau kita tetap saja nggak melakukan apa-apa, walaupun firman Tuhan sudah mendorong kita untuk berubah, kita masih memilih mempertahankan keadaan kita yang buruk ini, kita tidak pernah berubah, kita tidak pernah dewasa, kita tidak pernah lebih sempurna dari saat ini. Sudah firman Tuhan itu seperti cermin memberitahukan kita. Tapi bukan sebagai informasi, tetapi menghadirkan transformasi. Ini bukan perkataan manusia,
Tapi ini perkataan Tuhan yang berkuasa, yang hidup, yang mengubahkan orang. Kalau kita belajar melakukannya, di situ transformasi terjadi. Hidup kita menjadi lebih indah. Karakter menjadi lebih mulia. Dan perilaku kita menjadi semakin disucikan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita sangat indah. Sudah di bagian akhir dari ayat tadi 25. Sudah, bahwa kita akan berbahagia oleh karena perbuatan itu. Sudah. Kita akan berbahagia oleh Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Bahagia seperti apa, saudara? Seperti di dalam Pemazmur tadi yang kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Meskipun di sini dikatakan merenungkannya, tapi orang yang merenungkan itu melakukan, saudara ya. Melakukan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Ini diberkati Tuhan. Orang yang merenungkan dan melakukan Taurat itu, dia akan diberkati Tuhan. Apapun yang dibuatnya itu, apa saja diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati apa yang orang itu lakukan. Karena dia melakukan firman Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu berhasil. Nah, dikatakan dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, saya merasa hidup saya juga banyak diberkati Tuhan, saudara. Saya merasa apa yang saya kerjakan itu Tuhan buat berhasil sampai hari ini. Berhasil dalam bukan kacamata dunia yang sukses punya segala-galanya, bukan, saudara. Tapi yang apa yang kita inginkan itu Tuhan penuhi. Ya Tuhan kerjakan, Tuhan berikan, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Karena kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan berjanji, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Kita akan berbahagia dengan hidup ini, dengan apa yang kita lakukan. Karena kita tahu Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kita lakukan di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Kita melakukannya di dalam firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti memiliki kehidupan yang bahagia, saudara. Meskipun ya, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh usaha. Ya, kadang-kadang lewat proses yang sulit, saudara. Kalau kita disakiti ya oleh orang lain, firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Gak enak, saudara. Tetapi di situ proses terjadi. Kalau kita bisa melakukannya, kita jauh lebih berbahagia daripada kita menyimpan kebencian. Seumur hidup kita simpan kebencian atau kita memberi pengampunan. Tentu lebih berbahagia memberi pengampunan. Kalau kita menjadi pelaku firman. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Kita selama ini setiap hari Minggu ini dengar khotbah. Renungkan lalu bawa pulang. Saya bisa lakukan apa untuk firman Tuhan. Hal kecil, saudara. Kita ini satu keluarga. Kita bukan orang yang tidak mengenal satu sama lain. Kita kenal ini satu-satu. Apakah kita memberikan salam satu sama lain, memperhatikan, saling melayani satu sama lain. Atau kita lewat kayak orang gak kenal gitu ya, kayak orang ketemu di mall gak kenal lewat serut. Atau kita justru lebih dahulu memberikan salam kepada orang lain. Shalom, selamat hari Minggu dengan senyum. Sambut saudara-saudara yang lain. Yang nyambut itu gak perlu cuma asyir, saudara. Saudara semua bisa aktif untuk memberikan sapaan satu sama lain. Itu sebuah perhatian loh, sebuah kasih yang bisa dinyatakan dengan kesederhanaan seperti itu. Dengan menyapa, dengan senyum saja. Saudara, itu bisa membuat orang berubah. Membuat orang berubah. Jadi perhatian seperti itu, mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Memberi perhatian, saling melayani. Melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan buat kita. Kalau kita ingin disapa, jangan nunggu kita disapa, kita sapa dulu. Sapaan yang kembali itu pasti ada. Pasti ada, saudara. Maka kenapa kita harus mulai dulu. Ya. Jadi kalau setelah ibadah selesai, saudara bisa saling menyapa mulai hari ini ya. Saling bicara, saling memperkenalkan diri, saling membangun persekutuan. Jauh lebih indah. Dan kita akan hidup berbahagia.
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa.